Halo semuanya, ketemu lagi dengan gue Igna. Nah, di video kali ini gue pengen share ke kalian gimana caranya membuat yang namanya waterfall chart gitu ya. Ini satu bentuk grafik atau satu bentuk chart yang cukup baru. Kalau nggak salah baru ada di Excel 2016 ke atas. Jadi kalau versi kalian ada di 2016 atau lebih baru pasti ada. Tapi kalau di bawah itu kayaknya belum ada. Nah, jadi ini kalian sesuaikan dengan versi Excel masing-masing ya. Oke, jadi di grafik ini apa sih sebetulnya yang bisa kita lakukan? Nah, ini biasanya sangat membantu kalau kalian ingin membuat contoh proyeksi keuangan dalam setahun ke depan atau bikin budgeting gitu ya. Dan kemudian kalian ingin mempresentasikan, oke, dalam setahun ke depan misalkan keuangan perusahaan atau pendapatan perusahaan akan tumbuh berapa persen. Nah, ini juga cocok untuk kalian yang mungkin sedang membangun bisnis atau mungkin jadi content creator gitu ya, ingin memproyeksi atau memforecast kira-kira dalam setahun ke depan atau dalam beberapa periode ke depan itu keuntungan, penghasilan atau apapun bisa di level berapa gitu ya. Nah, jadi di sini seperti biasa file latihan udah gue upload di deskripsi dari video ini, dan di file latihan ini gue punya data yang simple banget. Jadi yang pertama adalah ini omset misalkan di tahun 2021, kemudian kalian punya rencana gitu ya, punya plan. Oke, tahun depan 2022 kita akan bikin produk baru. Ada produk baru yang pertama, ada produk baru yang kedua, gitu. Kemudian juga kalian memprediksi akan ada satu cabang yang ditutup, contohnya. Kemudian mungkin akan ada rencana untuk mengakuisisi bisnis seperti itu. Nah, di sebelah kanannya di kolom B ini ada data, misalkan data let's say ini dalam juta rupiah gitu ya, berarti omset 2021 ada 2M, contohnya karena 2000 juta. Produk baru satu kita prediksi akan menghasilkan 500 juta di tahun depan, dan seterusnya 200 juta buat produk baru 2, sedangkan penutupan cabang akan membuat kita kehilangan 300 juta, dan akuisisi bisnis akan menambah penghasilan kita sebesar 700 juta. Nah, untuk membuat waterfall chart gitu ya, kalian butuh punya data-data seperti ini dulu. Jadi total awalnya berapa, kemudian kira-kira komponen masing-masing yang kalian akan perhitungkan dalam chart itu berapa gitu. Nah, jangan lupa yang terakhir adalah kalian juga mesti membuat omset atau total dari data-data yang kalian punya itu. Misalkan omset di tahun 2022 ada berapa. Contoh di sini gue ketikkan omset 2022 seperti ini. Nah, kemudian tinggal kita jumlahkan aja ya, sama dengan sum. Jadi dari awalnya ada 2M, kemudian ada komponen-komponen sesuai dengan rencana seperti ini. Kira-kira di 2022 omset kita ternyata jadi 3,1M gitu ya. Nah, ini gue kasih koma dulu deh biar rapi. Oke, seperti ini. Nah, ini 300 dalam kurung nih, artinya gini aja deh number, nah supaya lebih gampang. Nah, ini minus 300 atau negatif 300 seperti itu. Nah, cara membuat waterfall chart-nya adalah dengan kalian blok dulu datanya pastinya seperti ini ya. Kalau udah, klik insert, tab insert gitu, kemudian pilih recommended chart, kita klik. Nah, dia akan keluar ya kira-kira apa yang direkomendasikan. Nah, kalian tinggal pilih aja all charts di sini ya. Kemudian pilih di bagian agak bawah ada yang namanya waterfall. Waterfall itu kan dalam bahasa Indonesia adalah air terjun ya. Jadi ya ini mungkin dinamakan air terjun memang karena bentuknya itu menyerupai air terjun kali ya, dari atas ke bawah dan lain-lain. Nah, di sini cuma ada satu pilihan ya, bentuknya seperti ini, nanti kita klik OK. Oke. Nah, kalau udah di sini kan mulai kelihatan ya, oh omset 2021 kita punya 2M, produk baru satu akan menambah 500 juta dan seterusnya. Jadi dia kayak numpuk terus sampai akhirnya di omset tahun 2022 kalian bisa lihat datanya itu berapa sih sebetulnya gitu. Nah, di sini baiknya di omset 2022 ini kalian bisa sesuaikan supaya dia nggak ikut naik di atas tapi menjadi satu kesatuan utuh gitu. Maksudnya satu kesatuan utuh adalah omset 2021-nya ini ditambah dengan produk baru 1, produk baru 2 dan lain-lain, sehingga omset 2022-nya adalah total gitu 3.100 atau 3,1M, tapi juga dari bawah, bukan dia melayang di atas seperti ini gitu. Nah, caranya gimana? Caranya adalah kalian tinggal klik 2 kali aja di bar yang totalnya yang ingin kalian jadikan total, klik 2 kali. Nah, seperti ini, klik 2 kali ya di salah satu barnya. Kemudian di bagian kanan ada muncul pilihan namanya set as total. Nah, set as total ini butuh kalian klik jika kalian ingin membuat data yang terakhir yang isinya merupakan total dari yang sebelum-sebelumnya itu menjadi satu bar yang mulainya dari bawah, bukan dia melayang seperti ini gitu. Kita klik set as total. Nah, biasanya juga warnanya akan berubah juga kalau misalkan di waterfall chart seperti itu, untuk menunjukkan kalau dia adalah total, dia adalah agregat dari
data-data yang ada di sebelah kirinya, seperti itu. Nah, kalau udah, nanti dia bentuknya seperti ini, ya. Ini udah mulai kelihatan ya, udah mulai bagus bentuk waterfall chart kita. Jadi, omset 2021 kita punya 2M, kemudian ada pertambahan 500 juta, 200 juta, kemudian ada pengurangan. Nah, pengurangan kenapa warnanya berbeda? Supaya juga lebih mudah membacanya, lebih mudah dibaca oleh orang yang akan membaca chart ini gitu. Nah, akuisisi bisnis menambah lagi 700 juta, jadi dia naik lagi, warnanya biru lagi. Dan karena omset 2022 ini adalah total dari awal hingga akhir, maka kita tadi udah klik set as total dan dia berubah menjadi grafik batang yang bentuknya atau yang warnanya abu-abu. Jadi lebih gampang juga dibedakan dengan yang lain, seperti itu. Nah, ini biasanya yang sering gue lakukan adalah gue akan menghilangkan garis di belakangnya supaya lebih gampang baca waterfall chartnya. Jadi klik aja di salah satu garis ya yang ada di belakang background ini. Klik. Nah, seperti ini sampai muncul titik-titik di masing-masing garis. Itu artinya garisnya sudah terseleksi. Kalau udah tinggal kita tekan aja delete. Nah, kalau kalian tekan delete, jadi dia akan menghilangkan background garis tadi. Jadi lebih gampang nih dibacanya gitu ya. Nah, di sini pun kalian bisa lihat ya, sebetulnya di antara satu bar dengan bar lain itu ada namanya connector line. Nah, ini juga untuk menunjukkan pertambahan atau pengurangan dari masing-masing item yang ada di waterfall chart kalian gitu. Nah, yang terakhir ya biasanya tergantung sih ini apakah mau ditampilkan. Kadang juga gue suka hilangkan nih sumbunya. Tinggal diklik aja sampai muncul seperti ini. Klik delete. Nah, jadi lebih rapi gitu ya. Kemudian yang terakhir tinggal kita ubah aja chart title-nya, misalkan jadi apa? Jadi perkiraan pertumbuhan omset 2022, contohnya kayak gini ya. Nah, ini jadi kalian udah punya nih. Kalau gue panjangin lagi bisa nggak? Bisa ya, cuman nggak terlalu ngaruh. Ya, ini adalah waterfall chart. Jadi kalian dengan data yang simple seperti ini, kalian bisa bikin grafik atau chart yang menurut gue sangat-sangat powerful, sangat-sangat menggambarkan. Jadi kita bisa lihat dari omset 2021 cuma 2M, bisa naik ke 3,1M gitu ya. Dan komponen-komponen yang menyebabkan kenaikan itu sebesar 1,1M-nya pun bisa di breakdown. Penambahan dari masing-masing produk dan juga ada sedikit pengurangan dari penutupan cabang seperti itu. Oke. Jadi ini bisa kalian pelajari lagi, ini biasanya akan sangat membantu. Tadi kalau kalian bikin proyeksi keuangan, proyeksi pendapatan, atau mungkin rencana anggaran dan lain-lain. Jadi ya silakan dipelajari, gitu ya. Oke, segitu aja video kali ini. Kalau kalian suka silakan like, kalau ada pertanyaan silakan komen, dan jangan lupa subscribe supaya kalian nggak ketinggalan konten-konten lainnya dari gue. Oke, segitu aja dari gue Iqna. Thank you semuanya. Bye-bye.